Shalom, apa kabar saudara? Semua dalam keadaan luar biasa baik. Amin. Amin saudara. Semua sudah siap dirubahkan oleh firman Tuhan? Amin saudara. Pintu sudah ditutup. Ya. Jadi tolong Bapak Saudara, kalau nggak kebelet banget gitu, tolong boleh ditahan sebentar. Ya. Karena pintu kita itu ada di depan saudara. Jadi setiap ada makhluk hidup yang lewat, kita pasti akan pengen nengok ke sana. Saudara nggak perhatikan, tapi kalau saya dari depan kelihatan. Jadi ada yang muncul semua nengok sebetulnya. Anda cuma pikir diri saudara yang nengok, tapi ternyata semua ikut saudara. Luar biasa, kalau di depan kelihatan, seret. Terus untuk membalikkan kembali ke sini susah saudara, susah. Udah yang lihat gitu, ada yang mikir apa, ada yang ngomong apa gitu. Jadi untuk mengembalikan ke mimbar ini sangat susah. Saya lagi berdoa gimana ya caranya untuk ditutup, ada desain apa ya yang supaya waktu keluar masuk tidak kelihatan gitu saudara. Kita coba ya nanti pikirkan, sudah tim kreatif di bawah Pak Jeffrey bisa dipikirkan. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini, karena ini ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya atau bulan lalu, kita lihat dulu highlight dari khotbah saya bulan yang lalu. Silahkan Jeffrey. Ini kesempatan buat kita. Ya, ini kesempatan buat kita, saudara. This is the second chance. Ini kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Karena itu ada 3 langkah yang menjadi respon saya kalau saya diberi kesempatan ini. Yang pertama, mari kita terima kenyataan. Ya, kita terima kenyataan. Kita terima bahwa diri kita memang kapasitasnya masih segini. Yang kedua adalah kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan ini menjadi modal utama kita. Hal yang kecil ini menjadi modal yang utama buat kita. Yang terakhir saudara, dikatakan adalah kita harus jalankan. Kita harus jalankan 1 talenta ini supaya terjadi pelipat gandaan. From humble beginnings come great things. Dari hal yang kecil saja akan menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu apa yang saya sampaikan bulan lalu dengan judul Humble Beginnings. Nah, tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah sama Humble Beginnings tapi bagian kedua, saudara. Nah, saudara, Humble Beginnings berbicara sesuatu permulaan yang baru, ya, atau sesuatu permulaan yang sederhana, atau kita merendahkan diri untuk memulai sesuatu yang baru. Satu lagi arti dari humble beginning adalah kita memulai dengan apa yang ada pada kita, saudara. Nah saudara, ada 3 hal yang perlu kita lakukan seperti yang tadi kita sudah lihat saudara di highlight. Bahwa yang pertama ya itu kita harus terima kenyataan. Ya. Yang kedua kita harus terima bahwa apa yang dipercaya pada kita itu sebagai modal yang utama. Dan yang ketiga adalah apa yang dipercayakan pada kita itu kita harus jalankan dengan setia. Nah saudara, hari ini kita mau lebih dalam lagi, kita mau pelajari apa itu menerima kenyataan, saudara. Bulan lalu saya sudah menyampaikan tentang gereja ini ya, apa yang saya sampaikan. Mungkin saya sedikit mengingatkan saudara bahwa kita ada di tempat ini karena kesempatan saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan pada saya dan saudara. Buat saya diberi kesempatan untuk masih lebih lagi melayani, masih lebih lagi untuk menggembalakan. Kemudian buat saudara adalah sebagai jemaat yang saya rindu semua jemaat juga bisa melayani. Jadi ini semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat hamba 1 talenta, ya. Waktu itu saya ceritakan hamba yang dipercaya 1 talenta, dia marah, dia iri hati, dia kecewa karena cuma dapat 1 talenta. Jadi dia tidak mau mengerjakan, dia kubur itu talenta itu. Dan dia menjadi hamba yang jahat dan malas. Kemudian tuannya marah, apalagi dia menyalahkan tuannya. Ya, Tuhan ini kejam, Tuhan ini jahat. Ya, Tuhan mau menuai di tempat di mana Tuhan nggak mau menabur. Ya, maunya enak sendiri. Ya, dia marah-marah saudara. Dan akhirnya Tuhannya marah saudara. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, dan dihukumlah hamba yang dipercaya 1 talenta ini. Tapi saudara, saya bayangkan kalau cerita ini belum selesai,
kalau saya sebagai hamba itu yang dulu jahat dan malas, kalau saya bertobat, saya sujud di hadapan Tuhan saya minta ampun, ampuni saya, iya saya salah, saya selama ini salah. Ya, saya percaya kita akan diberi kesempatan, hamba ini pasti akan diberi kesempatan. Ya, karena saya melihat di Alkitab, pohon saja, waktu mau ditebang oleh tuannya, pekerja yang mengerjakan di situ dia bilang, Tuhan jangan tebang, kasih kesempatan, kasih waktu 1 tahun lagi, saya akan rawat baik-baik, saya akan cangkul, saya akan pupukin, kemudian saya akan sirami. 1 tahun, kalau nanti tetap nggak berbuah, baru boleh ditebang. Saudara, kalau pohon saja diberi kesempatan, apalagi kita, saudara. Saya percaya makanya cerita dari hamba yang 1 talenta ini belum berakhir. Mari kita lanjutkan bahwa dia bertobat dan kemudian dia mau mengerjakan. Nah, saudara, bagaimana supaya dia itu bertobat, saudara? Ya, ingat bertobat itu harus diikuti oleh perubahan. Bertobat itu harus berubah, saudara. Pertobatan harus diikuti oleh perubahan. Kalau enggak, pertobatan akan diikuti perkumatan, saudara ya. Jadi saudara jangan bertobat kalau nggak mau berubah. Ya, karena saudara akan bolak-balik. Tobat ya katanya, tobat kumat. Jangan bertobat. Kalau nggak mau berubah, jangan bertobat. Ya, mungkin baru sekali pendeta yang ngomong gini ya. Ya, jangan bertobat, saudara. Kalau nggak mau berubah. Karena saudara akan kumat lagi. Tetapi kalau saudara mau bertobat, harus dilanjutkan dengan berubah. Dilanjutkan oleh perubahan, saudara. Nah, saudara, kalau kita dipercayakan sesuatu yang mungkin nggak besar, kecil. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan. Berarti ada kata percaya. Ada satu kalimat kepercayaan. Katakan bersama saya, kepercayaan. Saudara, kita harus lihat ini. Kalau kita dipercaya oleh seseorang, apalagi dia seorang yang punya kedudukan, pasti kita akan bangga, saudara. Dan ini Tuhan, pencipta semesta langit dan bumi, mempercayakan sesuatu kepada kita. Menurut saya, walaupun mungkin cuma 1 talenta, tapi coba dilihat bukan 1 talentanya, tapi kita lihat kepercayaannya itu loh. Kepercayaan dari Tuhan kepada kita. Kita harus lihat siapa yang memberi kepercayaan. Dan itu akan mempengaruhi hidup kita, saudara. Waktu kita tahu ada 1 orang yang punya power yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa, tapi dia percaya banget sama kita, itu sesuatu yang luar biasa. Jangan kita melihat 1 talentanya, jangan kita melihat hal kecilnya, tapi kita harus lihat kepercayaannya itu loh, yang diberikan kepada kita. Saudara, kepercayaan kepada 3 orang ini, 3 orang hamba ya, ada yang percaya 5, ada yang 2, ada yang 1. Saya boleh katakan bahwa kepercayaan itu sama. 3 orang hamba ini semua dapat kepercayaan yang sama. Talentanya yang berbeda. Tapi kepercayaannya sama. Kepercayaan dari tuannya. Setiap kita itu mendapat kepercayaan yang sama dari Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan itu dapat kepercayaan yang sama. Cuma talentanya yang berbeda. Ya. Makanya kalau kita fokus sama apa yang kita terima, ya kita hanya fokus sama talentanya, kita akan mengeluh, kita akan komplain. Tapi waktu kita melihat bagaimana kepercayaan Tuhan yang besar itu dipercaya pada kita akan bisa mengerjakan hal yang kecil yang dipercaya pada kita. Nah, saudara, kepercayaan kepada 3 orang hamba ini sebenarnya sama. Hanya wujudnya dikatakan diberikan sesuai kesanggupannya. Saudara, saya percaya kesanggupan di antara kita semua beda-beda. Ya, tapi kepercayaan Tuhan tetap sama. Kepercayaan Tuhan sama buat setiap kita. Hanya kesanggupan kita saja yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi kesanggupan kita itu yang tahu Tuhan. Katakan bersama saya, kesanggupan. Nah, saudara, Dia itu yang menciptakan kita. Dia tahu banget keadaan diri kita. Dia yang paling tahu tentang diri, tentang hati dan pikiran kita. Saudara, Dia yang menciptakan kita. Dia tahu kok, setiap kita Dia tahu. Oh, kesanggupannya si ini segini, kesanggupannya segini. Tapi Tuhan percaya pada kita semua, saudara. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada satu prinsip yang setiap kita harus pegang dalam hidup kita. Dalam hidup kita harus pegang prinsip ini, yaitu begini. Barang siapa setia, kalau kita dapat setia
dalam perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yuk kita baca sama-sama ya. Kalau kita dapat setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Saudara, mulailah setia dalam perkara atau hal yang kecil. Selalu ingat dua hal ini tadi saya katakan, kepercayaan, kesanggupan. Tuhan mempercayai kita semua. Kepercayaan Tuhan besar buat setiap kita. Hanya kesanggupan kita berbeda-beda. Karena itu diberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Saudara, untuk menerima kenyataan, hal yang pertama, ya, katakan bersama saya, menerima kenyataan. Ya, saudara. Saya ulang-ulang supaya saudara nggak ngantuk ya, saudara ya. Saya pelan-pelan menjelaskan supaya saudara jelas, supaya saudara benar-benar menangkap sesuatu hari ini dan pulang nggak sama lagi. Ya, kita harus lihat kepercayaan Tuhan besar buat setiap kita, hanya kesanggupan kita saja yang berbeda. Nah, kita harus terima kenyataan. Saudara, untuk menerima kenyataan keadaan kita dibutuhkan check up, saudara. Ya, check up. Contoh check up kesehatan. Ada orang takut check up kesehatan karena takut ketahuan kalau sakit katanya. Saya takut ketahuan saya sakit Pak, jadi saya nggak mau check up. Ya, aneh ya saudara ya. Padahal dia sakit gitu, tapi dia nggak mau check up. Saudara, saya kemarin ke satu rumah sakit, di situ ada alat, saudara. Alat itu bisa ngukur tinggi, ngukur berat, dan dikalikan, alat itu terprogram untuk mengetahui obesitas saya. Jadi obesitas saya, kemudian saya bersama 3 orang lain, ya teman saya. Terus satu bapak, dia berdiri di situ, wih obesitasnya 100% itu maksudnya berarti 0, normal. Wih, memang saya tahu bapak ini susah makan, saudara ya. Beda dengan saya gampang makan, saudara. Kemudian satu ibu, dia di situ, wih lebih sedikit 110%, normal, saudara. Satu ibu lagi tukang puasa, saudara. 100% normal, oh ya udah pasti, tukang puasa. Posisi bagian saya, saudara. Tet, saudara ya. Heavy, langsung ya, 125%, saudara. Ya. Jadi, saudara, saya perlu tahu, ternyata saya overweight. Ya. Waktu saya cek begitu, saya akhirnya baru sadar, aduh, saya ini overweight. Saya pikir lumayan nggak terlalu overweight, ternyata saya overweight. Jadi sekarang saya mulai harus kurangi. Saya kurangin nasi, saya kurangin roti, bakmi apalagi. Ya. Bakmi itu ngeri banget, saudara. Ya. Ngeri, kata si Pak Petra ya. Pokoknya ngeri banget, saudara. Ya. Nah saudara, kita perlu terima kenyataan loh saudara. Contoh ya, satu contoh saja. Umpamanya tiba-tiba ada seorang yang sakit. Kemudian divonis dokter. Bahwa dokter angkat tangan. Dan dia katakan, umurnya tinggal 1 bulan. Saudara, itu kenyataan. Kita harus terima kenyataan. Betul saudara? Tetapi ada kenyataan lain, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Itu juga kenyataan. Makanya ada kalimat mujizat itu nyata. Berarti ada yang namanya kenyataan bahwa mujizat itu nyata. Mujizat itu bisa terjadi. Jadi satu kenyataan bahwa dokter sudah angkat tangan. Satu kenyataan lagi, kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Itu kita harus terima, saudara. Artinya kalau kita menerima, oke, dokter udah angkat tangan. Tetapi saya percaya ada dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus, sanggup menyembuhkan saya. Saudara, iman itu harus disertai dengan kenyataan. Saudara nggak bisa lari dari kenyataan. Saya nggak mau dengar apa kata dokter. Ya, tapi saya beriman. Loh saudara harus punya iman. Musa, dia harus melihat di depan ada lautan. Dia punya iman, tetapi dia harus lihat ada masalah. Nggak bisa ditutup-tutupi, masalah harus kelihatan di depannya. Karena itu baru dia bilang, aku punya iman, maka aku angkat imanku di hadapan Tuhan. Aku angkat imanku, aku percaya. Dia angkat tongkatnya dan laut terbelah. Saudara, kita sebagai anak Tuhan harus belajar untuk menerima kenyataan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu juga kenyataan saudara. Mari kita lihat Lukas 5 ayat 31 sampai 32.
Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang apa? Sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Berarti dari ayat ini, orang sakit perlu ke dokter enggak? Orang sakit perlu ke dokter, saudara. Jadi jangan takut, gitu saudara. Tetapi orang sehat perlu ke dokter enggak? Enggak perlu. Nah saudara pertanyaan, mau ke dokter apa enggak? Halo? Enggak mau kan? Berarti harus sehat, gampang saudara. Kalau saudara enggak mau ke dokter, harus sehat. Berarti saudara enggak perlu ke dokter, karena saudara sehat saudara. Kok jawabnya ragu-ragu sih? Caranya gampang, enggak, kalau orang sakit yang membutuhkan dokter. Berarti jangan sakit kalau saudara nggak mau ke dokter. Tetapi ada juga caranya, supaya nggak sakit. Jaga pola makan. Jangan makannya sembarangan. Maaf ya, maaf Bapak Ibu. Tolong jangan BODOH. Apa itu? Ya, saudara yang ngomong ya. Jangan BODOH. Ada orang, ya, bukan di sini, dia waktu dia mau makan sesuatu yang bikin kolesterol naik, dia makan obat kolesterol. Jadi dia bilang, gue mau makan, makanya gue minum obat. Maaf ya, itu BODOA. Kalau saudara nggak mau ada kolesterol, jangan makan yang kolesterol. Jadi makan yang kolesterol, udah gitu makan obat lagi. Sedangkan obat itu ada efek sampingnya. Di sini ada dokter, boleh tanya. Ya. Makan obat pasti ada efek sampingnya. Lebih baik jangan makan. Masalahnya saudara nggak bisa kan kendalin mulut saudara. Padahal Tuhan bilang, kendalikan dirimu. Kendalikan nafsumu. Ya. Loh soal makan ini nggak bisa kendaliin, apalagi yang lain. Saudara, Tuhan bilang, dia bilang bahwa kalau orang sehat nggak perlu tabib. Saya berdoa semua di sini nggak perlu dokter, saudara. Saudara, makanya untuk tahu kita sehat atau tidak, kita perlu check up, saudara. Saudara, ada tabib di atas segala tabib. Ada dokter di atas segala dokter. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tolong kalau jawab yang komplit. Karena Yesus ada juga rocker namanya Yesus. Ya. Ada tabib di atas segala tabib, ada dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Atau Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saudara kalau sakit, ya, ini saya ngomong soal sakit dulu, karena nanti kita harus sehat, saudara. Saya mau jemaat di sini sehat, saudara. Nah, saudara, kalau saudara sakit nih, cari dokter yang ahli atau yang kurang ahli. Yang ahli ya, saya pernah dengar ada beberapa orang hafal, saudara. Di Singapura, kalau lu ini dokternya. Kalau ini dokternya. Ini dokter. Wah, saya bilang hebat ya, dia hafal loh. Dokter ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini. Semua ahli. Nah saudara, kalau saudara berobat cari yang setengah ahli atau kurang ahli atau yang ahli. Yang ahli kan. Nah Alkitab bilang ada dokter di atas segala dokter. Berarti dia paling ahli, setuju nggak? Dia, ini dokter yang, waduh, yang hebat-hebat profesor. Tetapi ada di Alkitab tulis, dia ini dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Masalahnya, saudara waktu sakit nyari siapa? Dokter yang kurang ahli. Bukan yang ahli. Saudara pakai dokter yang nggak ahli, saudara. Apa kurang ahli deh? Saya bilang nggak ahli, dituntut lagi. Kurang ahli. Yang paling ahli ini namanya dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau sakit, cari dulu yang pertama itu. Cari dulu yang itu. Nanti dia tuntun. Saudara mungkin dituntun step by step. Tapi cari dulu yang pertama itu. Saya belajar banyak orang Kristen punya iman luar biasa. Tapi waktu dia sakit, ya, dia cari. Wah, listnya keluar, saudara. Hebat-hebat. Ya. Tapi waktu semua sudah angkat tangan, biasa pendeta yang dipanggil. Saudara. Saya bukan bilang dia nggak punya iman, tetapi mari kita rubah pola pikir kita. Kalau kita mau cari yang the best, namanya dia dokter di atas segala dokter, dia tuh yang paling ahli. Coba cari dia dulu.
nanti Tuhan baru tuntun step by step. Mungkin nggak perlu dirawat, mungkin saudara yang salah makannya, mungkin saudara yang harus bertobat dan berubah, dan di situ mungkin saudara bisa sembuh, saudara. Tanpa obat-obatan, tanpa dioperasi, tanpa masuk ICU, saudara. Ya. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Saya bisa sama anak-anak muda, hati-hati, walaupun jangan mentang-mentang muda, semua dimakan. Ya. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Dari sekarang, ya, bukan besok. Ya kan, diet tuh selalu startnya tomorrow. Ya. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Ya, nggak pernah today. Saya bilang harusnya yesterday. Ya, dietnya tuh yesterday, jangan tomorrow. Maaf ya yang badannya agak itu saya bukan menyindir, saudara ya. Tapi maksudnya mari kita sehat. Bukan soal gemuk atau kurus, tapi yang sehat. Ada orang kurus sakit-sakitan juga ada, saudara. Nah saudara, kembali saudara ke firman Tuhan. Lanjutnya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya apa? Mereka bertobat. Jadi tujuannya supaya mereka bertobat. Nah untuk dapat bertobat, harus terima kenyataan bahwa kita orang berdosa. Betul nggak dari ayat ini? Dia bilang, aku memanggil bukan orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Saudara, untuk bertobat kita harus terima kenyataan kita ini orang berdosa. Kalau saudara nggak pernah merasa berdosa, saudara selalu merasa benernya sendiri, saudara nggak akan bisa bertobat, apalagi berubah. Boro-boro, ya. Kita mikir diri kita selalu benar, pokoknya benar Pak, saya benar kok, biarin dia yang salah. Kita nggak akan pernah bertobat, kita apalagi berubah, saudara. Berarti Tuhan bilang, ya, dikatakan bahwa Tuhan bilang, aku bukan cari orang benar, aku cari orang berdosa supaya jadi orang benar, supaya mereka bertobat. Nah saudara, mari kita perhatikan pernyataan Paulus ini. Ya. Biarlah pernyataan Paulus ini menjadi kenyataan hidup kita. Ya, kita baca ya. Paulus, keluarkan. Paulus di Filipi. Mana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, setiap anak Tuhan harus punya kerinduan seperti Paulus ini. Yaitu mati adalah keuntungan, saudara. Ya. Jadi setiap kita jangan terlalu cinta sama hidup ini. Ya. Boleh kalau kita nikmati hidup ini, tapi jangan terlalu cinta banget. Cuma paling banyak 100 tahun. Oma kemarin tanggal 13 baru ulang tahun 82 tahun. Ya, umur 82. Waktu kita rayakan di Woman of Love, kita nyanyi Happy Birthday to you. Langsung saya pesen sama yang nyanyi, jangan nyanyi panjang umurnya, panjang umur. Mama akan marah. Karena dia bilang, gue gak mau panjang-panjang lagi. Ya, aku udah siap. Ya, tapi kalau Tuhan belum panggil, nah saudara, paling panjang, siapa di sini mau 100 tahun? Biar Tuhan lihat dan diberikan 100 tahun. Kalau sehat sih gak apa-apa. Ya. Cuma namanya otot nih udah sakit gitu ya. Saya baru pulang dari Surabaya tadi mendarat pagi, badan udah rasanya, padahal masih belum gocap, 2 tahun lagi baru gocap. Bangun jam 3, semarin 2 hari ikut conference, wow, tapi capek saudara. Bangun jam 3, langsung naik taksi ya ke airport, terus salah pilih seat, nggak bisa reclining. Jangan pilih di depan pintu darurat, itu nggak bisa reclining. Oh, saya tanya, kok ini nggak bisa reclining? Iya, nggak bisa yang di sini. Waduh, jadi tegak, saudara. Terus istri saya bisa tidur, saya mempersiapkan, saya baca-baca lagi apa yang mau saya share. Sampai sini, waduh, sakit nih, saudara. Habis ini saya ada pemberkatan lagi. Waduh, wah, saya bilang gimana tuh yang hamba-hamba Tuhan yang 10 kali. Wah, makanya hampir mati ada ya yang cerita di sini ya. Berapa kali, 7 kali hampir mati, saudara ya. Karena ini berdiri begini, sudah sih enak duduk. Ya. Sudah enak bisa ngantuk-ngantuk.
Saya nggak bisa ngantuk-ngantuk. Masa saya ngantuk-ngantuk sambil ngomong sama saudara, kan aneh. Saudara dengerin saya bisa ngantuk-ngantuk. Kior-kior. Apalagi kalau saya bilang, mari buka. Wah, nguapnya. Tolong kalau nguap jangan kenceng-kenceng. Merusak hadirat Tuhan. Ya, boleh nguap ditahan, jangan wah gitu ya. Semua orang dengar, saudara, tolong jangan. Ya, tahan, saudara ya. Nah, kembali lagi saudara. Saudara, kita harus punya kerinduan sama dengan Paulus. Mati itu keuntungan. Ya. Saya mau dikasih 100 tahun, ya udah puji Tuhan. Tapi kekal setelah ini. Berarti kita harus perhatikan hal yang kekal ini. Ya. Mati itu keuntungan. Tetapi hidup untuk apa? Untuk Kristus. Siapa di sini yang mau hidup untuk Kristus? Semua mau? Berarti semua siap melayani? Amin ya. Hati-hati siapa yang gak mau melayani nanti. Saudara udah angkat tangan di hadapan Tuhan ya. Masuk kof aja susah. Mau melayani. Tapi gak apa-apa. Ini permulaan yang baru. Ini kesempatan. Tidak akan sama lagi jemaat City of Love. Karena semua hidupnya untuk Kristus. Amin. Beri tepuk tangan buat saudara sendiri. Saudara, pelayanan itu hal kecil loh saudara. Saya baru bilang sama para pelayan ya. Saya nggak mau lagi maksa, saya nggak mau lagi ngemis sama saudara untuk saudara melayani. Ya. Saya nggak mau, karena Yesus tidak pernah ngemis sama murid-muridnya. Ayo dong, ikut aku yuk. Enggak, Tuhan bilang begini. Ikutlah aku mau jadikan kamu yang nelayan, jadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Terus mereka bilang, mau pamit dulu. Nggak usah pamit, take it or leave it. Gitu. Kalau nggak mau ikut, ya udah, saya jalan. Ikutlah aku. Saudara ingat ada seorang anak muda, duitnya banyak. Dan rohani banget saudara, rohani banget. Gimana aku mau menerima hidup yang kekal? Hidup benar, melayani, tidak berzina, tidak mencuri, mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu. Oh semua sudah saya lakukan. Wow rohani banget ya saudara. Terus Tuhan bilang, ya udah kurang satu lagi. Jual semua harta milikmu dan ikutlah aku. Ngeloyor dia pergi saudara. Saudara waktu dia yang pergi Tuhan gak bilang, tunggu. Kayak di Mangga 2. Tunggu. Lu bisanya apa? Oke, nggak mau jual. Ya udahlah, jual setengah gimana? Ambil tengah lah, kita ambil tengah, setengah. Enggak, saudara. Lu nggak mau, ya udah terserah. Aku nggak perlu. Hanya orang yang mau yang harus bisa mengikut aku. Saya bilang sama pelayan, saya nggak akan maksa saudara melayani. Apalagi ngemis, karena Tuhan nggak pernah ngemis. Tuhan bilang, yang butuh melayani itu bukan Tuhan loh. Tuhan nggak butuh saudara melayani. Tapi kita yang harusnya maksa Tuhan. Boleh dong Tuhan aku melayani engkau. Engkau udah begitu baik. Tolong izinkan saya Tuhan. Kasih kesempatan. Itu yang saya teriak sudah sama Tuhan. Waktu saya mengalami proses beberapa bulan yang lalu. Kasih kesempatan Tuhan. Kalau saya salah sebelum ini. Kasih saya kesempatan. Kasih saya kesempatan untuk melayanimu. Dan Tuhan beri kesempatan. Kita harus minta sama Tuhan. Karena bukan Tuhan yang butuh kita melayani, tapi kita yang butuh melayani Tuhan. Dan saudara, pelayanan itu mungkin buat saudara hal yang kecil. Tapi kalau saudara setia dalam perkara kecil, pasti akan dipercaya perkara yang lebih besar dalam hidup saudara. Saudara, mari saudara, kita harus setia dalam perkara kecil. Satu kata ini, setia. Setia, katakan bersama saya, setia. Setia itu begini loh, walaupun pasangan saudara nggak setia, saudara tetap setia. Yang amin dikit. Ya. Saudara setia. Setia ini begini, kalau seorang karyawan, kalau karyawan setia loh, kamu setia loh kerja di perusahaan itu. Ya, tapi bosnya baik banget. Gajinya tinggi banget. Bonusnya berbonus-bonus. Terus teman kerjanya semua baik. Suasana kantornya enak, itu mah bukan setia. Itu memang enak. Dia kerja di situ. Setia tuh begini, bosnya bengis banget. Gaji kecil banget, diutang lagi. 3 bulan belum dibayar. Terus teman-temannya jahat semua, sirikan, tusuk dari belakang. Tempat kantornya berantakan.
tapi aku mau tetap setia di situ. Itu namanya setia, saudara. Itu namanya setia. Makanya Tuhan bilang, setialah dalam perkara yang kecil. Setia nggak mudah, saudara. Apa yang kita lihat mungkin nggak enak, tapi kita tetap setia. Apalagi cuma kecil. Ya, saudara. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau setia dalam perkara kecil, aku akan beri tanggung jawab perkara yang lebih besar. Saudara, saya mau menyampaikan tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, masih menerima kenyataan ya, kita masih bicara menerima kenyataan. Kisah ini terkenal banget. Dan ini adalah mujizat multiplikasi. Jadi kalau saudara mau mengalami multiplikasi, pelipat gandaan, ini mujizatnya. Jadi kalau kita ke Israel, nama tempatnya itu Tabgha. Di situ semua orang pasti, apalagi bisnismen ngantri didoain. Ya, bisnismen apapun, jadi semua mau terjadi pelipat gandaan. Kecuali pasangan hidup ya, tolong jangan. Tapi semua mau mengalami pelipat gandaan. Rumah 1 jadi 2, apartemen 1 jadi 2, mobil 10 jadi 20 mungkin, perusahaan 1 jadi 5, pokoknya semuanya. Atau minimal akhir tahun apa yang ditabur terjadi pelipat gandaan. Seperti Ishak, 100 kali lipat. Jadi semua di situ ngantri untuk didoain, saudara. Karena disitulah awalnya Tuhan melakukan mujizat pelipat gandaan. Nah saudara, ini dicatat di 4 kitab Injil. Baik di Matius 14 ayat 13, Markus 6 ayat 30, Lukas 9 ayat 10, Yohanes 6 ayat 1. Tolong dibaca di rumah ya. Saya sudah rangkum semuanya dari 4 kitab Injil. Saya mau bicara terima kenyataan. Di dalam 4 Injil ini, 5 roti dan 2 ikan ini, yang perlu awalnya untuk mujizat ini terjadi harus terima kenyataan. Saudara, dari 4 Injil ini kita dapat, boleh tampilkan. Yang pertama, kenyataan yang pertama adalah tempat itu sepi. Maksudnya nggak ada toko yang buka. Dan hari sudah malam. Ya, itu kenyataan yang pertama. Tempatnya udah sepi, nggak ada yang jualan apa-apa, hari sudah malam. Kenyataan yang kedua, tidak punya uang. Tinggal berapa? 200 dinar. Ya. Kemudian yang ketiga, ada satu lagi kenyataan, ketiga adalah Tuhan yang suruh beri mereka makan. Ada berapa orang? Sekitar 10.000 orang. Karena 5.000, itu laki-laki kan, 5.000 laki-laki. Biasa dia bawa istri, bawa anak. Kan berarti bango ya. Tahu bango? 15.000. Kita hitung tengahnya aja, ceban aja. Ya. Ceban, 10.000 orang. Dan kenyataan yang terakhir adalah ada anak kecil yang mau menyumbangkan bekalnya, saudara. Jadi ada 4 kenyataan nih. Tempatnya sepi, hari sudah malam, nggak punya duit, ya, cuma tinggal 200 dinar. Tuhan yang suruh beri mereka makan, ada sekitar 10.000 orang. Dan ada satu kenyataan lagi, ada anak kecil yang mau menyumbangkan bekalnya, yaitu 5 roti 2 ikan. Saudara, kita harus tahu, kita harus terima kenyataan ini. Sebelum kita kalau kita nggak mau terima kenyataan, mujizat nggak akan terjadi. Jadi kita terima dulu kenyataan. Memang udah seperti ini. Hari sudah malam, nggak ada tempat jualan, kemudian nggak punya duit. Ya. Tuhan suruh lagi kita kasih makan, ada 10.000. Tapi ada anak kecil juga yang mau menyumbangkan bekalnya. Saudara tahu siapa yang membawa anak kecil itu? Namanya Andreas. Andreas, sudah. Cuma saya lagi mikir, Andreas ini luar biasa ya. Dia berani datang kepada Yesus loh. Ini 10.000 orang yang mau diberi mereka makan. Tapi kalau dia punya hati seperti Yesus ini luar biasa. Andreas bawa anak kecil, datang kepada Yesus, ada anak kecil ini. Dia punya 5 roti 2 ikan. Untung Yesus nggak bilang, lu nggak mikir ya? Ini 10.000. Mikir dong, ada 10.000 orang. Kok lu bawa anak kecil udah gitu cuma 5 roti 2 ikan? Gimana caranya? Kalau mau lebih kasar lagi, nggak punya otak ya, saudara. Saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan nggak begitu ya. Karena Tuhan itu selalu terima kenyataan. Apa yang ada, itu kenyataan. Dia nggak tanya apa yang nggak ada. Apa yang ada? 5 roti 2 ikan, kenyataan seperti itu. Tapi yang luar biasa, kenapa? Akhirnya waktu saya bayangkan, waktu Tuhan menerima itu seperti
dia menerima sesuatu dari anak, seorang anak. Saudara, berapapun itu nggak masalah. Tetapi yang penting hatinya anak ini mau memberi. Bayangkan dia punya bekal buat diri dia loh. Buat diri dia itu cuma buat ngenyangin diri dia. Paling bisa share 1-2 orang. Tapi dia mau bawa kepada Tuhan, dia mau beri serahkan sumbangan ini kepada Tuhan. Itu lihat hatinya. Dan Tuhan melihat itu. Jadi saya ingat waktu saya bayangkan kejadian ini, saya pernah diberikan sesuatu oleh anak saya perempuan. Ya, anak saya perempuan, saya waktu itu ulang tahun, saudara. Ya, dan dia bikin ini, saudara. Dan waktu saya terima ini, wah, saudara, saya sangat, waduh, gimana ya? Saya kasih lihat aja deh. Ini kata-katanya, kalau mau di video. I'm as lucky as can be. Marvel itu, saya suka Marvel, saudara. Jadi maksudnya sebentar lagi ada Infinity War. Siapa yang mau nonton sama saya? Yang kedua, suka mobil. Nah, tapi ini, kenapa dia katakan, aku orang yang sangat beruntung. Karena dia bilang, the best daddy in the world belongs to me. Orang, papa yang the best, yang terbaik di dunia ini, cuma ada satu, itu punya dia. Ada satu lagi Yesus, yang kedua Timothy, saudara. Saudara, waktu saya terima ini, saudara ini kalau saya pamerkan di Museum Kristi, nggak akan diterima. Ini buat saudara nggak ada artinya. Kalau saya kasih kepada saudara, dibuang pasti. Ini waktu anak saya masih kecil, sampai hari ini saya simpan. Kenapa ini begitu berarti buat saya? Bukan ininya, tapi bagaimana hatinya, bagaimana dia punya kerinduannya menyatakan kepada bapaknya. Aku berikan ini dari segenap hatiku. Nah saudara, sama dengan 5 roti 2 ikan itu, waktu dibawa, saya bayangkan kenapa Tuhan menerima itu. Karena dia lihat seseorang yang, atau apalagi anak kecil yang bawa, aku cuma punya kecil, tapi aku bawa di hadapanmu. Karena bukan soal barangnya, sekali lagi, tapi soal hatiku mau melayani, hatiku mau memberi, hatiku mau memberikan yang terbaik. Aku cuma punya ini, kecil sih, nggak ada artinya. Mungkin kalau waktu itu banyak yang lain bawa makanan, mungkin yang ini dibuang. Tapi disitulah satu makna yang luar biasa. Hal yang kecil dibawa di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita harus perhatikan respon Tuhan waktu dia menerima kenyataan ini. Boleh tampilkan? Respon Yesus, dia mengambil 5 roti. Dia menerima 5 roti dan 2 ikan. Itu yang pertama responnya. Yang kedua, dia mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita ikutin respon ini. Apapun keadaanmu, terima. Ambil sesuatu yang kecil itu. Kemudian mengucap syukur. Kemudian Yesus memecah-mecahkan roti itu. Bayangkan saudara, udah kecil, udah cuma 5 roti 2 ikan, dikecah-pecahin lagi, dikecilin lagi loh saudara. Dikecilin lagi. Kemudian dia bagi-bagikan roti dan ikan itu kepada semua murid-muridnya. Saudara, ya, bukan semua orang yang di sana, tapi semua murid-muridnya. Nah, saudara ini perhatikan. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Responnya. Bayangkan tadi 5 roti 2 ikan aja dibandingkan 10.000, nggak ada artinya. Tapi dia pecahin lagi, Yesus kecilin lagi. Nah, kemudian murid-murid, coba murid-murid. Murid-murid. Oh, yang murid-murid ini membagikan ya. Oke, berarti salah, harusnya ada murid-murid ya. Jadi yang membagikan ini, membagikan roti dan ikan kepada semua orang yang di sana, itu respon dari murid-murid. Nah saudara, itu respon murid. Jadi hal yang kecil ini, bayangkan saudara, Yesus menerima 5 roti 2 ikan, tapi bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Karena dia anggap roti ini dibawa oleh seorang anak kecil lagi, jadi udah kecil, dibawanya yang bawa anak kecil lagi, tapi dia anggap ini adalah modal yang utama. Melalui hal yang kecil ini, aku akan melakukan perkara yang besar. Saudara, luar biasa. Nah, mari makanya yang kedua,
itu adalah modal yang utama. Saudara, Yesus menganggap 5 roti dan 2 ikan ini sebagai modal yang utama. Di mana Yesus dan murid-murid, di mata Yesus dan murid-muridnya, potongan kecil, bahkan diperkecil tadi, ini adalah sesuatu modal yang utama. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang maksud dari modal yang utama adalah begini. Kuasa mujizat itu ada di dalam Yesus. Semua setuju ya? Kuasa mujizat ada di dalam Yesus. Ya. Dia berkuasa melakukan mujizat. Harusnya tanpa 5 roti 2 ikan, Yesus bisa nggak memberi makan 5.000? Mestinya bisa, atau 10.000 orang. Tapi kenapa dia minta sesuatu supaya murid-murid melihat, dan semua orang di situ melihat, bahkan Alkitab harus mencatat, harus ada hal kecil, bahkan diperkecil lebih lagi, untuk menjadi modal yang utama, perkara yang besar atau mujizat multiplikasi. Kenapa dia harus khusus supaya orang-orang lihat? Kan Tuhan Yesus kalau melakukan sesuatu itu, dia mau semua orang tuh belajar sesuatu. Semua orang melihat. Jadi kuasa mujizat itu sudah ada dalam Yesus. Tapi dia perlu untuk sesuatu itu menjadi modal yang utama. Ada di tangan dia. Dan dia lakukan waktu dia terima ini, dia anggap ini benar-benar modal yang utama, dia menengadah, dia mengucap syukur, dia perkecil lagi, kemudian dia bagikan murid-muridnya, dan murid-muridnya ini menerima kuasa yang sama. Perhatikan di sini. Murid-muridnya, karena dia percaya sama Yesus, dia waktu menerima ini, dia punya kuasa yang sama. Ingat, kepercayaannya sama. Kepercayaan. Tidak peduli apa yang di tanganmu, tapi kepercayaan Tuhan, kuasa Tuhan, waktu saudara percaya, saudara menerima kuasa itu mengalir. Ditransferkan kepada saudara. Tetapi itu belum terjadi mujizat. Waktu saudara, murid-muridnya itu akhirnya membagikan, mujizat itu terjadi. Mujizat itu baru terjadi. Karena ditulis di Alkitab, mujizat terjadi bukan di tangan Yesusnya waktu awal. Enggak langsung jadi berlipat ganda. Tapi di tangan murid-murid, waktu hal yang kecil banget itu dibagikan. Tidak pernah habis. Sampai mereka semua kenyang makan, dan bahkan sisa 12 bakul. Jadi modal yang utama berbicara begini, bisa apa saja. Bukan 5 roti 2 ikannya, jadi saudara jangan nanti cari 5 roti 2 ikan ya. Bisa apa saja. Bisa apa saja. Dan artinya begini, kalau umpamanya nggak ada yang saudara, artinya kalau anak itu, contoh saja, anak itu tidak mau memberikan, mujizat tetap terjadi saudara. Tuhan bisa pakai apa saja. Ya. Tetapi di sini artinya semua yang dipercayakan pada kita, walaupun kecil, berapapun yang dipercayakan pada kita, atau apapun yang dipercayakan pada kita, itulah modal utama kita. Jadi apapun yang dipercayakan pada kita, dan berapapun yang diserahkan pada kita, itu adalah modal yang utama buat kita. Saudara, kuasa mujizat sudah ada di dalam Yesus. Kuasa mujizat juga sudah ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Karena kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Ya, Tuhan bilang kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja itu akan terjadi. Jadi kuasa Tuhan ada di dalam kita. Saudara, mau pengen punya anak, kuasa Tuhan sudah ada dalam saudara. Tinggal saudara berani nggak menjadi orang yang dipercaya. Hal yang kecil, saudara. Saudara, Yesus butuh modal kecil, dalam hal ini 5 roti dan 2 ikan. Kepercayaan pada Tuhan kepada kita itu adalah modal yang utama. Saudara, kita ini orang-orang yang dipercaya. Itu modal yang utama. Jangan sia-siakan. Jangan kubur talentamu. Jangan kubur. Wah, saya nggak bisa apa-apa. Nggak ada yang nggak bisa apa-apa. Kalau kau bisa hidup saja, itu udah anugerah. Kenapa nggak kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara, saya mau sampaikan hal yang kecil. Itu huruf terkecil, boleh tampilkan. Huruf yang kecil, ya, paling kecil dalam bahasa Ibrani itu adalah huruf yod ini. Cuma kayak petik gini, gitu. Yang lain lebih besar kan, itu paling kecil. Tapi setiap kata besarnya begini, kata yang menunjukkan sesuatu yang besar selalu harus dimulai dengan kata petik ini, kata yang kecil. Contoh, Yahweh. Yahweh itu menunjukkan Allah yang besar. Bahkan mereka nggak berani kasih mereka menulisnya YHWH. Besar.
harus dimulai dengan tanda petik ini, Yod, itu Yahweh. Yesua atau Yesus besar dimulai dengan Yod ini. Yerusalem, kota yang terkenal, diperebutkan banyak bangsa, dimulai dengan kata yang kecil. Artinya kalau saudara mau sesuatu yang besar dalam hidup saudara, mulai dari hal yang kecil dalam hidupmu, saudara. Dan itu menjadi modal yang utama. Saudara, semua dimulai dari hal yang kecil. Apa yang menjadi hal yang kecil dalam hidupmu? Coba bayangkan, apa yang menjadi hal yang kecil dalam hidupmu? Mungkin kepercayaan Tuhan, saudara anggap kecil. Saudara hari ini masih ada di tempat ini, mari kita hidup, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, sungguh-sungguhlah dalam Tuhan. Mungkin bagi saudara, gereja itu kecil dibandingkan bisnis saudara. Mungkin buat saudara, doa itu kecil, cuma 3 huruf, DOA, bisa dipakai di plat mobil, DOA. Tapi itu bisa merubah satu bangsa, bahkan bisa merubah kehidupanmu. Banyak hal kecil yang mungkin saudara nggak anggap, tapi itu ada dalam kehidupanmu sebetulnya. Ada dalam kehidupanmu. Hal-hal yang kecil, mari kita perhatikan hal yang kecil, kalau kita mau dipercaya hal yang besar. Yang terakhir saudara, kita harus bisa menjalankan kepercayaan. Menjalankan kepercayaan ini, kalau di 5 roti itu, sekarang potongan itu ada di tangan kita. Terserah masing-masing kita mau diapakan. Jadi potongan roti, 5 roti dan ikan itu sudah ada di tangan murid-murid atau tangan kita. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, mau kita apakan? Kita diamkan, ya. Biarinlah Bapak mau ngomong apa, pokoknya gue begini. Nah itu didiemin, ya. Suruh melayani, udahlah sampai doer terserah deh Pak. Ya. Tapi sekarang saya udah gak akan minta, saudara. Ya. Diam-diam disimpan, seperti mengubur 1 talenta. Ya, mungkin kalau kita jadi murid Tuhan Yesus ya. Ya, udah kecil dikecilin lagi. Buat apa? Gak mungkin. Gak mungkin terjadi apa-apa. Cuma segini kok. Mana mungkin? Ya. Jadi sama dia disimpan. Bahkan mungkin dikubur seperti 1 talenta itu. Diumpetin. Ya. Yang kedua, apa? Dimakan sendiri. Ditulis sudah dalam kitab, mereka seharian belum makan sudah. Ya, cuma segini, buat gua aja deh. Ya. Atau buat istri saya, atau buat anak-anak saya. Ngapain saya pikirin orang lain? Tapi puji Tuhan, murid-murid gak mikirin diri sendiri. Dia apakan? Dibagikan, saudara. Dibagikan. Ya, dia bagikan. Murid-murid modal, saudara, modal kalau nggak dijalankan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Pada waktu kita menerima hal yang kecil yang Tuhan percayakan, dan kita percaya bahwa kalau kita jalankan akan menjadi hal yang besar, kuasa Tuhan itu transfer kepada kita. Jadi waktu murid-murid menerima potongan itu, tergantung sudut pandang dia. Waktu murid-murid melihat hal yang kecil ini, tergantung. Kalau dia mikir begini, dan dia nggak percaya, ini kecil begini buat apa? Kuasa Tuhan nggak transfer. Tapi waktu dia menerima ini sebagai, yes Lord, walaupun kecil, tapi aku percaya karena Engkau yang menyuruh aku membagikan, pasti terjadi mujizat. Jadi saudara, waktu kita menerima hal yang kecil itu, sudut pandang kita bagaimana? Waktu kita percaya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, kuasa Tuhan tidak terbatas, kemudian kita lakukan untuk jadi berkat buat orang lain apalagi, bukan diri kita dulu. Saudara, itu akan terjadi pelipat gandaan. Mujizat pelipat gandaan itu terjadi, saudara. Saudara, seperti sebuah benih. Saya itu dulu pernah berkebun. Ya. Satu bisnis, waktu belum full time, berkebun. Jadi saya menanam terong Jepang dan baby buncis. Saya pikir baby buncis itu beda dengan buncis, ternyata sama saudara. Cuma panjangnya aja diukur. Jadi waktu baby harus dipanen gitu loh, ya saudara. Nah itu, waktu itu karena dikasih gratis sama teman, tanamlah ini. Wah dia kasih lihat bekas hutan karet. Silahkan pakai, mau segimana aja terserah. Saya pikir luar biasa dikasih gratis. Tanamlah sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi saya tanam sebanyak-banyaknya buncis, ya. Saudara,
Cuma saya nggak mikir, waktu panennya gimana? Jadi waktu dikasih tahu sama jaga, Pak ini udah waktunya panen. Iya panen aja. Pak, berarti kita perlu 1.000 ibu-ibu kampung untuk menuai. Kenapa gitu? Nggak usah banyak-banyak, kan tinggal besok. Nggak bisa Pak, besok panjang. Benar saudara, hari itu kita keluar biaya besar untuk menuai, memetik semua. Sudah, akhirnya saya langsung bawa ke Ranch Market, diukurin loh sama dia. Waduh Pak, ini mah bukan baby lagi, ini junior church. Udah remaja, ya iyalah, rugi besar saya waktu itu. Ditolak semua ke mana food hall. Ya, udah lewat Pak. Aduh, saya bilang, ya udah, saya bilang sama istri saya, kita makan buncis selama setahun. Karena nggak diterima. Saudara, nah, nggak saya mau cerita, waktu saya beli benih di toko di Sukabumi itu, ada toko benih, banyak toples di Sukabumi, karena saya menanam di dekat sana. Terus toples-toples itu benih semua macam, terong Jepang lah, apa-apa. Terus saya perhatiin, saya baru ingat, benih ini udah berapa lama ada di toples? Ya ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, kalau nggak laku ya tetap jadi benih kan? Oh iya saya mikir, kenapa Tuhan tuh banyak bicara benih? Saudara, benih, saudara itu benih. Maaf ya, mau yang umur 80, kalau nggak ngelakuin apa-apa, tetap benih. Maaf ya, maaf. Saudara boleh umurnya tua, tapi Tuhan tuh bilang, aku menciptakan kamu segambar dan serupa. Berarti ada kuasa Tuhan, ada potensi Tuhan besar di dalam benih ya. Tapi bicara benih dulu ya. Sudah diciptakan segambar dan serupa. Diciptakan, oh jadi manusia, jadi bayi dulu. Tapi selama hidup dia nggak mau, ditanam kagak mau. Taruh aja di atas meja jadi pajangan. Ya, nggak mau dia diproses ngomel. Ya, benih itu kalau ditaruh di atas meja 7 tahun tetap benih loh saudara. Tetap jadi benih. Saya nyimpan benih di rumah sampai hari ini tetap jadi benih. Ya, apa yang kita harus lakukan? Kita harus gali tanah, ditanam itu benih dalam tanah, ditutup, dikubur hidup-hidup, kemudian baru di situ dicangkul, dikasih pupuk, dikasih kotoran, ya pupuk kan kotoran ya, baru dirawat, itu pun baru mulai lembut kulitnya, baru potensi yang ada dalam benih, karena kenapa dia harus diprotek dengan kulit yang keras? Karena semua potensi dari benih itu ada di dalam dia. Dia harus diprotek supaya jangan kegencet. Nah waktu dia di dalam tanah jadi lembut kulitnya, baru potensi yang besar itu bisa nembus keluar, jadi akar. Des keluar, jadi akar. Akar. Kemudian jadi kuat akarnya, itu pun baru muncul sedikit keluar dari tanah. Baru dilihat orang mulai kelihatan. Tapi baru batang, lama-lama biji sesawi itu dikatakan biji yang kecil, paling kecil, tapi bisa jadi pohon yang besar. Tingginya 3 meter, dan burung-burung ada di dalam, ada bersangkar di situ. Saudara bicara apa? Waktu saudara nggak mau melayani, saudara nggak mau ditanam dari satu gereja, ya Tuhan bilang kan, orang yang ditanam di baitnya Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Sampai masa tua pun dia akan gemuk dan segar. Tolong gemuk jangan diartikan gemuk ya. Segar maksudnya, segar itu orang fresh gitu ya. Saudara, jadi artinya begini bahwa waktu dia mau ditanam, waduh nggak enak ditanam dalam tanah. Siapa di sini mau dikubur hidup-hidup? Tapi waktu engkau dikubur hidup-hidup, potensi yang dalam kamu keluar. Waktu kau diproses, dikencet orang, potensi yang dari dalammu keluar. Nah, baru keluar akar-akar. Belum kelihatan. Orang nggak akan lihat engkau. Diproses lagi, dicangkul lagi, dibacok lagi. Akhirnya baru keluar. Baru berupa batang. Tapi tambah lama waktu engkau terus mau diproses. Engkau akan naik, bahkan akan jadi pohon. Kemudian berbuah. Sehingga hidupmu nggak buat hidupmu lagi. Bukan buat dirimu sendiri, tapi jadi berkat buat orang lain. Berbuah, saudara. Nah, saudara, benih itu kecil. Ya, seperti sebuah benih. Tapi wujud nyata, jadi wujud nyata menjadi orang yang dapat dipercaya adalah menjalankan apapun dan berapapun yang dipercayakan pada kita. Saudara, it's not about us. Tolong ya, it's not about us. It's all about Him. Jadi kalau engkau dipercaya dalam hidupmu,
tolong, it's not about you, it's all about Him. Kekayaanmu, kesuksesanmu, kehebatanmu, kehormatanmu, it's all about Him, it's not about you. Kenapa engkau nggak mau memakai yang dipercayakan pada engkau itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara, kita cuma alat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara, sebagai penutup, ya, kalau ini ditanamkan atau diaplikasikan dalam gereja kita, saudara, kuasa Tuhan itu sudah ada dalam saya. Nggak ada yang katakan amin. Kuasa Tuhan sudah ada dalam saya. Karena saya bisa dipercaya. Saya mendapat kepercayaan dari Tuhan. Dan saya terima kepercayaan itu dan saya mau jalankan kepercayaan. Karena itu kuasa Tuhan itu transfer kepada saya. Tuhan bilang, hiduplah seperti Kristus. Artinya yang Tuhan lakukan akan kita lakukan. Bahkan Tuhan bilang, pekerjaan yang lebih besar akan kau lakukan. Berarti kuasa Tuhan juga ada dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Kuasa Tuhan tahu, ada pada setiap kita. Tapi Tuhan tahu kesanggupan saya. Kesanggupan saya saat ini adalah begini. Ya, kesanggupan saya saat ini adalah, coba tengok sekeliling saudara. Lihat kiri kanan dong. Lihat. Ini kesanggupan saya saat ini. Ya. Jadi kalau ada yang tidur, tolong ditolak. Udah mau selesai. Ya, Pak Tim ntar lagi selesai. Bangun. Ya. Lihat sekelilingmu, sudah? Lihat. Ada dong, lihat. Sampai luas, sampai ujung sini tuh. Paling ujung namanya Anton. Ya. Set, ayo semua lihat kelilingmu. Sampai paling ujung sana, ya. Ibu Lani, Albertus, ya. Saudara lihat semuanya. Ini kesanggupan kita. Kesanggupan yang Tuhan percayakan. Kepercayaan Tuhan saya terima. Berarti ada kuasa Tuhan, saya terima. Tuhan transferkan pada saya dan juga buat saudara. Nah, sekarang lagi lihat sekelilingmu, tempatnya sebesar apa? Lihat, ayo lihat dari ujung sini. Lihat lagi sampai sono. Kalau kursi bisa masuk 450. 450. Masih ada ruang overflow. 50, jadi 500 toh? 500 kan? Ada menara doa di sana. Ya. Tolong jangan diganggurin. Terus hari Minggu dibuat Love Kids Church. Ada Junior Church yang luar biasa. Tuhan bilang, aku tambahkan lagi. Ditambahin lagi ruangan. Saudara yang pernah makan bubur, siapa yang nggak pernah makan bubur? Saya jamin semua orang pasti makan bubur. Karena yang bikin telat masuk ke sini gara-gara bubur. Saya harus tengking tuh bubur. Bukan yang jualan yang salah, yang makan. Ya, nanti saya akan, nanti ya tenang aja. Ya, ada waktunya saya akan ngomong soal waktu ibadah. Ya, tapi sana Tuhan luar biasa loh. Segini nggak cukup loh. Tuhan bilang nggak cukup, harus disediakan buat. Jadi malaikat disuruh sediain buat gereja yang Timothy gembalain, tambahin ruangan sudah luar biasa. Dan orang gedung udah bilang, Pak pakai gratis, pakai. Iya, gue mau pakai, belum ada jemaatnya. Pakai Pak, pakai. Ya, udah maksa-maksa. Kebon tuh pakai Pak, suruh kebon di depan, suruh make. Enggak, maksudnya dia bilang, anak-anak kalau bosen ruangan Pak, ajak ibadah di situ. Oh, bayar nggak? Ya enggak lah, cuma taman katanya. Pakai, dia bilang pakai loh saudara. Belum nanti dia bilang, satu gedung ini pakai. Loh, dia belum ngomong gitu aja. Loh, karena dia udah nyuruh saya nggak pakai saudara. Ya dia bilang, ya udah, saya udah tawarin, ini pakai loh saudara. Suruh pakai gratis. Pakai. Iya, mau gitu. Tapi masa saya mau khotbah di sana terus saudara di sini gitu kan? Ya, tapi ini berarti saudara harus lihat. Ini harus lihat tuh. Saudara coba lihat. Kepercayaan yang Tuhan berikan semua gereja itu sama. Sama mau gereja besar kecil, kepercayaan yang Tuhan berikan itu sama. Kuasa yang sama juga Tuhan berikan di tempat ini. Sama saudara. Cuma kesanggupannya aja yang beda-beda. Tapi saudara harus lihat dong kesanggupannya berapa besar. Jangan sampai kita
nggak lihat apa yang Tuhan percayakan pada kita. Terus jemaat, ya. Jemaat, siapa jemaat di sini? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan saudari-saudari. Karena yang adik-adik di sini, bukan di sini. Ya, adik-adik ada di JC, ada di. Setiap ibadah kita ada family time. Ya, family time. Karena saya anggap saudara itu adalah sesuatu yang sangat penting. Modal utama dari gereja ini. Jadi kita ada family time. Ya. Yang datangnya pas khotbah, nggak tahu ada family time. Bertobat dan berubah. Ya, saya harap jangan ada yang datang dulu memang saya pikir ya. Belum telat. Sebelum pendeta naik itu belum telat. Saya lagi mikir waktu Tuhan datang, ya, malaikat menyembah, Tuhan hadir, itu udah telat tuh saudara. Di dalam di kitab Wahyu, waktu malaikat semua sujud menyembah, itu sama semua orang yang diselamatkan sudah sujud menyembah. Jadi kalau saudara masuknya tunggu Yesus khotbah, dia nggak khotbah lagi saudara. Karena udah pendeta-pendeta yang khotbahin. Nanti waktu praise and worship itu udah terlambat. Jangan terlambat saudara. Saya kasih sedikit aja ya. Ini trailernya. Nanti saya mau ngomong nextnya saudara. Mari, jangan terlambat dalam praise and worship. Praise and worship itu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya family time itu waktu kita berfellowship. 3 menit sampai hari ini, tadi juga belum selesai loh ya. Kenapa udah naik? Ya saya udah bilang, sebelum countdown-nya selesai, nggak boleh naik WL. Nggak boleh. Semua tetap di bawah. Ya, Pak udah saya salamin semua. Ya udah nggak tahu gimana lah. Pokoknya kenalan kek, nanya bintangnya apa kek, kata mutiara kek, peribahasa kek. Pokoknya ajak ngomong. Say hello sama, ayo ini kamu keluarga saya, ayo. Apa yang bisa kita bantu dan sebagainya. 3 menit saudara. Berapa kali, udah 2 kali ini loh. Minggu lalu juga saya masih mau foto, udah nyanyi saudara. Every praise. Waduh saudara, saya mesti langsung balik ke panggung saudara. Come on saudara, ayo jangan WL ya, tolong tunggu 3 menit. Ibadah 1 cuma 1 menit. Ya, tapi ibadah 2, 3 menit. Karena saya mau kita keluarga saling mengenal. Kemudian dengan jumlah segini itu kita harus lihat ini sesuatu keuntungan buat kita. Dengan jumlah seperti ini satu keuntungan buat kita. Kita bisa kenal semua. Ya, masih kelihatan. Kemarin saya ikut conference untuk 5.000 orang saudara. Jauh, nggak kelihatan. Yang dekat toilet di belakang. Ya, saudara, tapi ini masih kelihatan. Oh, yang di ujung sana saya tahu Pak Lexi. Ya, kelihatan, memantulkan cahaya soalnya. Ya, di ujung sana, ujung Bram. Saya masih kelihatan Abraham Sudirman. Jadi semuanya saya bisa lihat di sini. Makanya saya catat tuh saudara, siapa yang ngantuk tuh saya catat. Siapa yang ngantuk, siapa yang gak peduli, muka marah saya catat semua. Lu buat saya doain, Tuhan tolong supaya jangan ngantuk lagi, Tuhan tolong Tuhan. Jamah, gulanya supaya turun supaya dia gak ngantuk, Tuhan tolong. Jangan minum manis terus sampai ngantuk terus dengar firman. Yang marah Tuhan tolong supaya ada kerendahan hati, dia gak marah waktu dengar firman. Terus saya catat loh saudara. Saya pulang ini langsung saya catat. Si ini marah ngeliat saya gitu ya. Ngomong apa, pokoknya mukanya bengis banget saudara. Ada loh saudara. Makanya saudara gak pernah ngaca sih. Lain kali tolong bisa tampilkan cermin gak di sini. Tapi waktu saudara dengar tuh saudara ngeliat, wih muka gue gitu banget ya. Pantesan gembalanya takut ya, pendetanya takut ya, karena kayaknya marah banget gitu. Tapi justru itu berarti firman Tuhan menegur dia mungkin ya saudara. Nah saudara, kembali lagi saudara, berarti kalau kita dapat dipercaya, sekali lagi dalam setia, dalam jumlah yang segini, kita pasti akan diperbesar oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Akan terjadi mujizat pelipat gandaan. Karena kuasa Tuhan itu sudah diberikan pada kita. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Ya. Karena mujizat itu ada di tangan Tuhan Yesus dan sudah ditransferkan kepada kita. Dan kita terima itu
dan kita mau lakukan, saudara. Makanya saudara, karena saya tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman tinggal dalam saya, maka ada kuasa yang sama. Karena saya dapat dipercaya dan mau menerima ya hal yang kecil ini dan dapat mau menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya, maka saya percaya akan ada tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara, saya akan menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya ini untuk menggembalakan saudara melalui COF, saudara. Community of Love, ya, Unity Growth Discipleship. Pemusik bisa menempati posisi dulu. Nah, saudara, saya mau lakukan langkah profetik hari ini, ya. Sesuatu yang profetik, tolong saudara terima ini juga secara profetik. Tuhan berkuasa melakukan kuasa mujizat pelipat gandaan. Dan waktu dia menerima 5 roti itu, dia perkecil dan dia bagikan kepada murid-murid. Dan kalau saya sebagai murid, saya menerima itu, berarti kuasa Tuhan itu transfer kepada saya. Nah kemudian dikatakan firman Tuhan, mereka disuruh duduk berkelompok. Ya, coba kita buka ayatnya. Markus 6 ayat 39-40. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok. Saudara, jadi waktu saya menerima itu, ini gambaran Tuhan Yesus menerima 5 roti. Dia itu anak manusia, ya kan? Dikatakan dalam Alkitab, ada 80 kali dia ditulis, dia itu anak manusia. Artinya, sebagai manusia kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dia itu anak Allah, tapi dia juga anak manusia. Waktu dia dikatakan dia sebagai anak manusia, lakukan apa yang sama yang Tuhan lakukan. Nah saudara, saya hari ini mau melakukan yang sama. Saya terima, Tuhan terima kasih untuk apa yang kau percayakan pada saya. Buat gereja ini, City of Love. Kemudian saya harus pecah-pecahkan, harus perkecil dalam kelompok-kelompok cell group. Makanya Pak Joni bisa maju ke depan dengan Pak Aliang. Saya berikan ini kepada Pak Joni dan Aliang. Ya, saya berikan, tangannya begini. Saya berikan ini. Ya, saya berikan ini. Ya. Mereka katakan mereka terima. Sekarang saudara, mereka, jangan duduk dulu. Duduk berarti nggak bagiin, harus standby sini. Ini langkah profetik. Kemudian mereka harus bagikan. Mereka harus bagikan. Saudara, mari kita lihat COF 1 yang pertama. COF, gambar COF yang pertama. Ada? COF karet. Ya. COF karet ini yang pertama, ya. Ada ketuanya, gembala COF-nya, Ibu Linda, maju ke depan. Baris di sini dulu. Ya. Nanti dari Pak Joni akan impartasi sebentar. Ini COF karet saudara. Ya, mereka begitu luar biasa dalam pujian penyembahan, dalam sharing. Terus next, COF Kemang. Pak Yundi Suherman, maju ke depan. Ini sesuatu yang profetik, saudara harus perhatikan. Ngadep ke jemaat sebelah Linda. Next, COF Taman Anggrek, Ibu Odi. Ya. Ibu Odi, beliau maju. COF selanjutnya, COF Beacon, Abraham Sudirman. Ya. Sebelah sini aja Bu Odi, sebelah Ibu Linda, Abraham. Ini cuma foto doang atau ada ibadahnya? Karena COF Beacon ini saya tahu jago kalau matching begini. Tapi ibadahnya jago juga. Itu perkataan iman. Next. COF Serpong, Denny Yohanes, enggak ada ya? Udah jalan kan ada pemberkatan. Diwakilkan oleh Jeffrey.
Terus selanjutnya ada yang operate cough. Video bisa nggak? Bisa. Nah ini cough. United. Wih. Ada yang ketuhanan, saudara. Ada yang ketuhanan. Ada lagi ya, satu lagi video yang di Cough United. Nah, suaranya nggak ada, suaranya yang ini. Coba ulang lagi, ulang lagi. Ini praise and worship-nya kayak gini, saudara. Jadi kalau saudara mau yang praise and worship kayak gini, Cough United. Nah, beri tepuk tangan, Cough United. Ini ketuanya Brian Nelson. Gembalanya. Next. Oh, oke. Tunggu. Stop. Saya save the best for last. Ini the best. Coba ulang. Oke. Ini Cough petukangan. Jeffrey mana Jeffrey? Nih. Gara-gara orang ditelepon semua bilangnya mau datang dan tidak jadi hadir, tetap dia jalan. Ini anaknya sendiri. Anaknya udah dengerin bapaknya gak ngantuk, ngomong apa nih papa gitu. Papanya sendiri ntar lihat, ngelus ya. Ntar, ini luar biasa ini. Saya waktu sama istri saya nonton ini nangis dan tertawa. Sukacita karena luar biasa ketaatannya. Tuh sampai ngerut-ngerut badan. Pak Jeffrey ya. Cough Sensi, kok nggak ada gambarnya? Ada kan Jeff? Ada ya. Cough Senayan City, ada. Ada. Sensi, saya panggil Pak Handaka. Ya, Pak Handaka boleh maju ke depan. Saudara, saya katakan mereka ini luar biasa loh saudara. Ya. Tuhan Yesus pernah nanya sama Petrus 3 kali. Apakah kau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Saudara, saya boleh katakan gembala-gembala Cough ini mengasihi Tuhan Yesus lebih dari yang lain. Maaf ya, karena mereka mau menggembalakan domba-domba Tuhan di tempat ini. Saudara, potongan kecil tadi, itu mujizat pelipat gandaan. Dimulai dari hal yang kecil. Kemudian tadi saya sudah berikan kepada Pak Joni dan Pak Alyang. Nanti mereka akan berikan secara profetik kepada gembala-gembala Cough ini. Nah saya mau tanya Bapak Saudara, siapa di sini yang mau menerima mujizat pelipat gandaan? Ada nggak di sini yang mau terima mujizat pelipat gandaan? Saudara perhatikan, orang yang dipakai Tuhan dalam mujizat pelipat gandaan, murid-murid itu dipakai Tuhan. Dia juga terima berkat berlipat ganda. Satu orang, mereka sisa berapa itu? 12 bakul kan? Ada 12 murid. Setiap orang dapat 1 bakul. Berarti itu pelipat gandaan. Tadinya cuma roti yang kecil. Sekarang dapat 1 bakul. Ini berbicara berkat. Usaha saudara akan terjadi pelipat gandaan. Ya, bisnis saudara akan terjadi pelipat gandaan. Karir saudara akan jadi pelipat gandaan. Kebahagiaan dalam rumah tanggamu akan terjadi pelipat gandaan. Kesehatanmu akan terjadi pelipat gandaan. Terjadi pelipat gandaan. Siapa di sini mau ngalami mujizat pelipat gandaan? Boleh bangkit berdiri. Yang mau terima mujizat pelipat gandaan, boleh bangkit berdiri. Nah sebentar nanti saya akan berdoa supaya saya sudah berikan impartasi, tongkat estafet buat Pak Joni dan Alyang. Terima potongan roti, potongan kecil. Dan mereka akan bagikan kepada gembala-gembala Cough. Kemudian gembala-gembala Cough akan datangi saudara yang berdiri. Ya, akan datangi. Ya, gampangnya gini, kita tos saja deh.
Saudara yang saudara mau, oke, Tuhan saya mau terima mujizat berlian. Kasih tos nanti, tos. Ya, tos kepada setiap orang. Ada 8 orang boleh dibagi setiap ini. Tapi sebelumnya saya mau berdoa dulu.